Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam Bu Kartina. Kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan PSAK 103 yang dimana memiliki 6 anggota kelompok. Yang pertama saya sendiri, saya Fitria dengan NIM 2022-70-114. Selanjutnya ada saya, Lisa Lydia Felicia Manulang dengan NIM 2022-798. Lalu ada saya dengan NIM 2022-70108, yaitu Alisa Fatimah. Lalu dengan saya dengan NIM 2022-70111, Desi Rizkiana. Lalu saya dengan NIM 2022-70112, Amanda Gusti. Dan saya 2022-70122, Salwa Saroni. Baik, kita langsung masuk saja ke materinya. Oke, jadi di saat pertama kita masuk. Di sini ada 3 isu di PSAK 103. Yang pertama itu ada metode akuisisi, akuntansi dan pengukuran setelah pengakuan awal, dan juga pengungkapan. Jadi PSAK 103 ini kita akan membahas business combination, di mana pernyataan PSAK nomor 22 tahun 2015 mendefinisikan bahwasanya kombinasi bisnis ini sebagai penggabungan antara dua atau lebih entitas ekonomi menjadi satu entitas, sehingga entitas dominan memiliki kendali atas aset dan operasi entitas lainnya. Kemudian berdasarkan PSAK nomor 22 tahun 2015 atau yang sekarang lebih dikenal sebagai PSAK 103, kombinasi bisnis ini melibatkan penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu entitas ekonomi, memberi perusahaan dominan kendali atas aset dan operasi perusahaan lainnya. Kemudian kita mulai juga ini perbedaan PSAK 22 dan PSAK 103. Jadi kalau di PSAK 22 itu sifatnya lebih umum dan berlaku untuk kombinasi bisnis yang enggak melibatkan entitas yang tidak saling mengendalikan satu sama lain. Jadi fokus itu sama pengakuan dan pengukuran aset serta liabilitas berdasarkan nilai wajar. Lalu kalau PSAK 103 ini dia lebih spesifik buat mengkombinasi bisnis antara entitas yang berada di bawah pengendalian bersama dengan penekanan pada perlakuan akuntansi yang mengakui dampak kombinasi tersebut pada entitas. Jadi PSAK 103 ini kan menggabungkan PSAK 22 dan memperkenalkan perubahan signifikan dalam cara kombinasi bisnis yang diakui dan diukur, serta bagaimana sih goodwill itu diperlakukan. Perubahan ini juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan konsistensi dalam pelaporan terkait kombinasi bisnis. Kemudian apa sih tujuan PSAK 103? Itu kan pertama ada meningkatkan relevansi, keandalan, daya banding informasi mengenai kombinasi bisnis dan dampaknya. Kemudian yang kedua, itu mengukur aset yang teridentifikasi, kemudian liabilitas yang diambil, dan kepentingan pengendali, kemudian mengukur goodwill atau keuntungan dari pembelian diskon, dan menentukan bisnis informasi yang diungkapkan. Kemudian di sini masuk ke ruang lingkup yang digunakan untuk transaksi atau peristiwa lain yang memenuhi definisi kombinasi bisnis kecuali berikut ini. Yang pertama itu pembentukan akuisisi aset. Jadi ini tuh nggak berlaku kalau misalkan kamu itu melakukan hanya membeli aset-aset seperti mesin atau tanah tanpa membeli bisnis secara keseluruhan. Misalnya kalau misalkan kita mau beli mesin doang di pabrik di perusahaan lain, nah itu bukan masuk sebagai business combination. Kemudian apalagi sih itu ventura bersama. Jadi ini juga nggak berlaku buat kelompok aset yang bukan merupakan bisnis. Misalnya kita jadi aturan ini juga nggak berlaku kalau misalkan bisnis combination ini terjadi antara perusahaan yang berada di bawah kendali yang sama. Misalnya perusahaan A sama B itu
sama-sama dimiliki sama satu orang. Jadi A dan B ini digabungin, nah itu bukan termasuk dalam business combination. Jadi intinya itu aturan itu fokusnya sama situasi yang dimana benar-benar itu penggabungan bisnis, bukan cuma transaksi sederhana atau penggabungan antara perusahaan yang emang itu di satu grup gitu. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Alisa. Oke, selanjutnya di sini ada yang namanya identifikasi kombinasi bisnis. Di mana di sini dijelasin sebenarnya tuh bisnis tuh apa? Jadi bisnis ini merupakan suatu rangkaian terpadu dari kegiatan dan aset yang mampu diadakan dan juga dikelola dengan tujuan memberikan hasil dalam bentuk dividen maupun biaya yang lebih rendah atau manfaat ekonomi lainnya secara langsung kepada investor atau pemilik, anggota serta peserta lainnya. Sedangkan kalau kombinasi bisnis ini merupakan suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Nah, penggabungan sesungguhnya ataupun true merger ini bisa disebut juga sebagai penggabungan setara atau merger of equals. Nah, dalam kombinasi bisnis ini juga di sini ada gambar, yaitu dimulai dari inputnya, lalu juga digabungkan dengan proses, di mana nanti hasilnya akan menjadi outputnya. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya pengendalian PSAK 4. Di mana di sini pengendalian itu ketika entitas induknya itu yang pertama memiliki secara langsung atau tidak langsung melalui entitas anak lebih dari setengah atau kurang dari 50% kekuasaan suara suatu entitas. Kecuali dapat ditunjuk secara jelas bahwa kepemilikan tersebut tidak diikuti dengan pengendalian. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya metode akuisisi. Nah, jadi di sini entitas ini nih mencatat nih setiap kombinasi bisnis dengan menerapkan metode akuisisi. Di mana ini ada beberapa. Yang pertama itu merupakan pengidentifikasi yang pihak pengakuisisi. Di mana di sini tuh menentukan siapa sih yang akan mengakuisisi atau mengambil alih entitas lainnya. Lalu yang kedua ada penentuan tanggal akuisisi. Jadi di sini itu menetapkan tanggal efektif di mana sih akuisisi itu terjadi. Lalu yang ketiga yaitu pengakuan dan juga pengukuran aset teridentifikasi, liabilitas yang diambil alih dan juga kepentingan non-pengendalian, yaitu di mana mencatat dan juga menilai aset serta liabilitas yang akan diambil alih, termasuk kepentingan dari pemegang saham minoritas. Nah, lalu yang terakhir ada yang namanya pengakuan dan juga pengukuran goodwill atau keuntungan dari pembelian diskon. Jadi, jika nantinya nih ada goodwill dihitung sebagai selisih antara harga pembelian dengan nilai wajar aset bersih yang diakuisisi. Namun jika harga pembeliannya lebih rendah dari nilai wajar, maka keuntungan dari pembelian diskon dicatatnya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya pihak pengakuisisian. Jadi, untuk setiap kombinasi bisnis, salah satu dari entitasnya yang bergabung diidentifikasikan sebagai pihak pengakuisisian. Lalu untuk entitas yang memperoleh pengendalian atas pihak yang diakuisisi. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama itu ada entitas yang mengalihkan kas atau aset atau menimbulkan liabilitas. Lalu yang kedua ini ada yang menerbitkan ekuitas ataupun reverse acquisition. Lalu juga yang ketiga ini ada ukuran relatifnya signifikan lebih besar. Dan yang terakhir ini berinisiatif telah ada sebelum kombinasi. Ya. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya penentuan tanggal akuisisi. Nah, jadi pihak pengakuisisi ini mengidentifikasi nih tanggal akuisisi, di mana yaitu tanggal pihak pengakuisisiannya memperoleh pengendalian atas pihak yang diakuisisinya. Nah, yang pertama ini ada tanggal pengakuisisian secara hukum, mengalihkan imbalan, lalu memperoleh aset, dan juga mengambil alih liabilitas pihak yang diakuisisi, yaitu tanggal penutupan. Nah, lalu yang kedua ini ada yang namanya dapat terjadi sebelum atau sesudah tanggal penutupan. Nah, ini artinya tanggal tersebut mungkin berbeda dari tanggal transaksi resminya. Makanya tergantung pada pengendalian yang efektif. Lalu yang terakhir, itu ada yang namanya harus mempertimbangkan semua fakta dan juga keadaan. Jadi saat menentukan tanggal akuisisi harus diperhatikan nih semua faktor terkait transaksi agar dapat ditentukan secara akurat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya ada pengakuan yang selanjutnya itu berdasarkan ketentuan. Jadi pada saat tanggal akuisisi, pihak pengakuisisi mengakui secara terpisah dari goodwill, aset teridentifikasi yang diperoleh, dan juga liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan non-pengendali pihak yang diakuisisi berdasarkan paragraf 10-11. Selanjutnya ada 4 hal yang bisa diperhatikan atau perlu diperhatikan. Yang pertama, harus memenuhi definisi aset dan kewajiban sesuai dengan KD PPLK pada tanggal akuisisi. Yang kedua, merupakan bagian yang dipertukarkan antara pihak pengakuisisi dan pihak yang diakuisisi dalam transaksi kombinasi bisnis, bukan hasil transaksi terpisah. Selanjutnya, memungkinkan munculnya aset dan liabilitas yang sebelumnya tidak diakui oleh pihak yang diakuisisi. Dan yang keempat, pengecualian di 22-28 tentang sewa operasi B28 sampai B40. Boleh di next. Selanjutnya tentang pengakuan klasifikasi. Jadi, mengklasifikasikan atau menentukan aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih, sebagaimana diperlukan untuk menerapkan SAK lain, dan juga membuat klasifikasi berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi, kebijakan operasional atau akuntansinya, dan kondisi terkait lainnya yang ada pada tanggal akuisisi. Pengecualian atas kontrak sewa operasi dan kontrak asuransi juga dilihat berdasarkan kondisi kontrak pada tanggal akuisisi. Boleh tolong di next. Selanjutnya ada prinsip pengukuran. Pihak pengakuisisi mengukur aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Di sini ada 3 poin penting. Yang pertama, pengukuran kepentingan non-pengendali baik pada nilai wajar atau pada proporsi kepemilikan non-pengendali atas aset neto teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi. Yang kedua, pengukuran nilai wajar aset teridentifikasi tertentu dan kepentingan non-pengendali. Dan yang ketiga, pengecualian pada paragraf 24-31. Boleh tolong di next. Di sini ada pengecualian pengukuran. Di sini ada 3 hal. Yang pertama, itu pengakuan. Berisinya itu tentang liabilitas kontingensi. Yang kedua, pengukuran dan pengakuan. Ini ada 3 hal. Yang pertama ada pajak penghasilan, ada imbalan kerja, dan juga ada aset indemnifikasi. Dan yang ketiga, di poin terakhir ada pengukuran. Di sini juga ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, hak yang diperoleh kembali atas aset tak berwujud, yang kedua penghargaan pembayaran berbasis saham, dan yang ketiga aset dimiliki untuk dijual. Boleh tolong di next. Selanjutnya ada goodwill. Nah, di sini pihak pengakuisisi mengakui goodwill pada saat tanggal akuisisi yang diukur sebagai selisih lebih atas 2 poin. Di sini ada 2 poin. Yang pertama ada poin A dan poin B. Kalau poin A itu nilai agregat, di mana ada 3 hal. Yang pertama, imbalan yang dialihkan nilai wajar tanggal akuisisi. Yang kedua, kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi. Dan yang ketiga, untuk kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap. Nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan aktivitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi. Dan pada poin B ini ada berbunyi selisih jumlah dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi. Selanjutnya ada goodwill 33. Jadi, jika kepentingan
ekuitas pihak yang diakuisisi lebih andal, goodwill ditentukan dengan nilai wajar, tanggal akuisisi dari kepentingan ekuitas yang dialihkan. Dan juga, jika terdapat imbalan yang dialihkan, maka nilai wajar kepentingan ekuitas pengakuisisi ditentukan berdasarkan teknik penilaian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekarang kita masuk ke pembelian diskon, di mana jika jumlah B melebihi jumlah A, maka pihak pengakuisisi mengakui keuntungan yang dihasilkan dalam laporan laba rugi pada tanggal terjadinya akuisisi. Lalu pembelian diskon ini terjadi karena pembelian terpaksa atau karena pengecualian. Dan sebelum diakui, pihak pengakuisisi menilai kembali apakah telah mengidentifikasi dengan tepat seluruh aset yang diperoleh dan liabilitas yang dialihkan serta aset atau kewajibannya. Ya, next slide. Imbalan yang dialihkan. Imbalan dialihkan ini diukur dengan nilai wajar, di mana penjumlahan seluruh aset yang dialihkan pengakuisisi, liabilitas yang diakui pengakuisisi, dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh pengakuisisi. Di mana imbalan dialihkan ini penghargaan karyawannya par 30. Dan nilai tercatat, imbalan yang dialihkan dinilai dengan nilai wajar. Maka keuntungan dan kerugian pada tanggal akuisisi, kecuali tetap berada dalam entitas, maka tidak boleh diakui. Imbalan kontingensi. Imbalan kontingensi ini timbul karena kesepakatan, di mana mengakui imbalan kontingensi pada nilai wajar pada tanggal akuisisi, dan diklasifikasikan sebagai liabilitas atau ekuitas berdasarkan definisi instrumen ekuitas, terdapat dalam PSAK 50. Dan pengakuisisi mengklasifikasikan hak atas imbal hasil yang dari imbalan yang dialihkan sebelumnya sebagai aset jika memenuhi kondisi tertentu. Jika laba perusahaan yang diakuisisi dalam 2 tahun pertama meningkat lebih dari 10%, maka akan diberikan tambahan pembayaran sebesar 10% dari kenaikan laba di atas 10%. Dan apabila pihak yang diakuisisi diberikan opsi saham yang dengan nilai tertentu yang dikaitkan dengan kinerja. Boleh next slide. Kepemilikan sebelumnya, akuisisi bertahap. Pihak pengakuisisi mengukur kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak yang diakuisisi pada nilai wajar tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan dan kerugian yang dihasilkan. Dan juga jumlah yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain diakui dengan dasar yang sama sebagaimana dipersyaratkan jika pengakuisisi telah melepas secara langsung kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya. Next slide. Kombinasi bisnis tanpa pengalihan, di mana pengendalian dapat diperoleh tanpa adanya pengalihan imbalan, termasuk yang pertama, pihak yang diakuisisi membeli kembali sahamnya sehingga pengakuisisi memperoleh pengendalian. Yang kedua, hilangnya hak veto yang sebelumnya menghalangi pengakuisisi untuk mengendalikan. Dan yang ketiga, pengakuisisi dan yang diakuisisi sepakat untuk mengkombinasikan bisnisnya dengan kontrak semata. Contohnya itu, penggabungan dua bisnis bersama-sama dalam satu kesepakatan gabungan atau stapling arrangement, atau pembentukan perusahaan yang tercatat di dua bursa. Dan pengakuan sesuai PSAK ini memunculkan kepentingan non-pengendalian yang dominan atau seluruhnya. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada periode pengukuran. Di sini yang pertama, jika proses kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan, maka pihak pengakuisisi melaporkan jumlah sementara untuk pos ke pos atau items yang proses akuntansinya belum selesai. Lalu yang kedua, pihak pengakuisisi menyesuaikan secara retrospektif jumlah sementara yang diakui pada tanggal akuisisinya untuk mencerminkan informasi baru yang berdampak pada pengukuran yang diakui. Lalu yang ketiga, ada pihak pengakuisisi mengakui aset atau liabilities tambahan jika informasi baru diperoleh mengenai fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisinya. Lalu yang keempat, ada periode pengukuran berakhir segera setelah pihak pengakuisisi menerima informasi yang dicari tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi atau mempelajari bahwa informasi lebih baik tidak dapat diperoleh.
Lalu yang terakhir ada periode pengukuran, tidak boleh melebihi 1 tahun dari tanggal yang diakuisisinya. Boleh slide selanjutnya. Oke, selanjutnya ada elemen yang dikeluarkan, yaitu hubungan antara pengakuisisi dan diakuisisi sebelum negosiasi bisnis kombinasi dimulai. Nah, juga harus mengidentifikasi setiap jumlah yang bukan bagian yang dipertukarkan. Pihak pengakuisisi mengakui hanya atas imbalan yang dialihkan untuk pihak yang diakuisisi, serta aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih yang dipertukarkan untuk pihak yang diakuisisi sebagian dari penerapan metode akuisisinya. Dan transaksi yang terpisah lainnya diperlukan sesuai dengan SAK yang relevan. Next. Nah, pembayaran yang dilakukan pada saat akuisisi yang tidak termasuk bagian transaksi kombinasi bisnis, pertimbangan alasan siapa yang menginisiasi dan waktu transaksinya yang ada di B50. Nah, contohnya itu yang pertama ada biaya transaksi yang ada di paragraf 53, lalu yang kedua ada penyelesaian hubungan yang telah ada di paragraf 52, lalu yang ketiga ada remunerasi jasa karyawan di masa mendatang, itu ada di paragraf 52, lalu yang keempat ada penggantian untuk pihak yang diakuisisi, itu juga ada di paragraf 52. Lalu yang kelima ada biaya penerbitan saham atau utang, itu ada di paragraf 53. Lalu yang terakhir ada pembayaran aset indemnifikasi, ada di paragraf 57. Next. Oke, selanjutnya ada aset indemnifikasi, yaitu dia penjualan penjamin pihak pengakuisisi atas ketidakpastian kontingensi atau aset liabilities tertentu yang ada di dari 27 sampai 28. Lalu pihak pengakuisisi memperoleh aset identifikasi saat yang sama dengan saat mengakui hal yang dijamin dan diukur dengan dasar yang sama. Lalu setiap akhir periode juga pengakuisisi mengukur aset identifikasinya dengan dasar yang sama dengan aset atau liabilities yang dijaminkan. Terus pengakuan dihentikan jika pengakuisisinya mengambil aset, menjual, atau kehilangan haknya. Terus selanjutnya ada akuntansi dan pengukuran setelah pengakuan awal, yaitu secara umum pihak pengakuisasi mengukur dan mencatat aset yang diperoleh, liabilities yang diambil, dan instrumen ekuitas yang diterbitkan dalam kombinasi bisnis sesuai dengan SAK terkait dengan pos-pos atau items tersebut, tergantung dari sifatnya lagi. Nah, berikut adalah panduan khususnya. Yang pertama ada hak yang diperoleh kembali, yang kedua ada liabilities contingency yang diakui pada tanggal akuisisi, lalu yang ketiga ada aset indemnifikasi, lalu yang keempat imbalan kontingensi. Nah, paragraf B63 ini memberikan panduan aplikasi yang terkait. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu mengenai akuntansi dan pengukuran setelah pengakuan awal. Di sini akan dibagi jadi 4. Yang pertama itu hak yang diperoleh kembali. Nah, berarti di sini nanti akan diakui sebagai aset tidak berwujud dan diamortisasi selama sisa periode kontraktual yang mendasari kontrak tersebut. Lalu nilai itu juga bakal tercatat sebagai dasar untuk menentukan keuntungan dan kerugian jika dijual. Lalu yang kedua, mengenai liabilitas kontingensi yang diakui pada tanggal akuisisi. Nah, nanti, ini akan diakui selama belum kadaluarsa atau dibatalkan sebesar nilai yang lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya diakui menurut PSAK 57 dan jumlah yang awalnya diakui, dikurangi dengan akumulasi amortisasi. Ini tercatat dalam PSAK 23. Next. Lalu yang ketiga itu mengenai aset indemnification. Aset indemnification itu akan mengukur aset indemnifikasi yang diakui dengan dasar yang sama dengan liabilitas atau aset yang dijamin. Nah, lalu juga dia akan tunduk kepada setiap pembatasan kontraktual atas jumlahnya. Lalu yang kedua
untuk aset indemnifikasi yang setelah pengakuan awalnya tidak diukur pada nilai wajarnya, subjek dari penilaian manajemen tentang kolektibilitas aset identifikasi tersebut. Lalu pihak pengakuisisi menghentikan pengakuan ketika pihak pengakuisisi mengambil aset, menjualnya, atau kehilangan hak atasnya. Lalu yang keempat, yang terakhir, mengenai imbalan kontingensi. Ini mengatur ekuitas itu tidak diukur kembali dan penyesalannya itu diperhitungkan dalam ekuitas. Lalu instrumen keuangan atau PSAK 55 itu diukur dengan nilai wajar munculnya keuntungan atau kerugian. Lalu juga tidak termasuk instrumen keuangan yang diatur dalam PSAK 57. Next. Selanjutnya mengenai pengungkapan. Nah, pihak pengakuisisi itu akan mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan dapat mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari kombinasi yang terjadi. Yang pertama itu selama periode pelaporan berjalan atau setelah akhir periode pelaporan, tetapi sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan. Kemudian pihak pengakuisisi juga akan mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan ini dapat mengevaluasi dampak keuangan dari penyesuaian yang diakui pada periode pelaporan berjalan yang berhubungan dengan kombinasi bisnis yang terjadi pada periode tersebut atau periode sebelumnya. Nah, kalau pengungkapan spesifiknya yang dipersyaratkan itu tidak mencapai tujuan pengungkapan, maka pihak pengakuisisi itu dapat mengungkapkan seluruh informasi tambahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Next. Oke, yang terakhir itu mengenai ketentuan transisi. Aset dan liabilitas yang berasal dari kombinasi bisnis yang tanggal akuisisinya sebelum 1 Januari 2011 itu tidak disesuaikan dengan berlakunya pernyataan ini. Yang pertama, goodwill yang diakui sebelumnya itu akan menghentikan amortisasi goodwill, lalu mengeliminasi jumlah tercatat yang terkait dengan akumulasi amortisasi hubungan penurunan goodwill, dan akan melakukan uji penurunan nilai atas goodwill. Lalu pernyataan yang kedua itu mengenai goodwill negatif yang diakui sebelumnya. Nah, jumlah yang tercatat goodwill negatifnya ini dihentikan pengakuannya dengan melakukan penyesuaian terhadap saldo laba awal periode tahun buku atau 1 Januari 2011. Next. Oke, poin keempat, investasi yang dicatat dengan metode ekuitas setelah 1 Januari 2011. Yang pertama itu diperoleh setelah 1 Januari 2011, lalu yang kedua, kalau setelah diperoleh itu maka amortisasi goodwill itu tidak termasuk dalam menentukan bagian entitas atas laba rugi investi. Lalu penghasilannya akan muncul goodwill negatif, maka menentukan bagian entitas atas laba rugi. Lalu yang kedua, kalau diperoleh sebelum 1 Januari 2011, ini akan menghentikan amortisasi goodwill dan akan menghentikan goodwill negatif. Lalu yang terakhir mengenai pajak penghasilan, pengakuisisi itu akan menerapkan PSAK 46 secara prospektif, dan pengakuisisi mengakui perubahan dalam aset pajak tangguhan sebagai penyesuaian laba atau bukan jika disyaratkan dalam PSAK 46. Next. Oke. Sekian dari presentasi kami mengenai kombinasi bisnis, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.